Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini channel Barokah Ilmu akan sedikit mengulas singkat apa itu 4M, yaitu M musyahadah, musyahadah, kemudian mahabbah, mujahadah, kemudian ma'rifat. Musyahadah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan saling menyaksikan. Artinya kita itu dalam beribadah seakan-akan menyaksikan Allah, atau tidak, jika tidak bisa maka an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi hendaknya kamu itu menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu yang demikian, yaitu tingkatan kedua, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, ini adalah tingkatan musyahadah dan tingkatan muraqabah. Musyahadah itu artinya saling menyaksikan. Kita itu menyaksikan bahwa Allah itu adalah segalanya, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita dan seluruh makhluk di alam dunia ini. Kemudian kita itu menyaksikan kehebatan Allah, menyaksikan kemahabesaran Allah, menyaksikan kemaha luhurnya, kemaha tingginya, kemaha mulianya, kemaha besarannya dalam segala ciptaannya, dalam keagungan kerajaannya. Itulah yang disebut dengan musyahadah. Jadi musyahadah beda dengan menyaksikan, Makanya dalam istilah tasawuf itu bukan man alimah, tapi man arafa. Man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka barang siapa yang melihat dengan mata hati, bukan mengetahui, kenal, kenal dengan mata hati. Jadi kita dengan kenal mata hati kita atau hati kita mengenali diri kita, maka akan kenal dengan Allah. Itulah yang disebut dengan makrifat. Dalam 4M seperti musyahadah, kemudian muraqabah, kemudian mahabbah, kemudian makrifat, atau ditambah lagi dengan muraqabah. Musyahadah itu saling menyaksikan, kita juga menyaksikan, Allah juga menyaksikan kita. Kemudian muraqabah, Allah memang itu dekat, maksudnya semua af'alnya Allah dekat dengan kita. Jadi kita juga merasa dekat, merasa dipantau oleh Allah. Itu muraqabah. Kemudian mujahadah. Nah, mujahadah adalah kesungguhan. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita itu mempunyai keinginan untuk selalu berzikir, selalu mendekat kepada Allah, maka harus kita bersungguh-sungguh. Dengan demikian maka Allah bersumpah dengan menggunakan nun taukid dan lam, lam tauhid, lam taukid, lanahdiyannahum, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, akan jalan kami. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Kemudian mahabbah. Mahabbah itu rasa atau zauq.
perasaan kita itu selalu menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas harta benda, di atas kekayaan kita, di atas sanak kerabat kita. Jika tidak demikian, maka cinta kita bisa dipertanyakan. Jadi kalau masih meletakkan rasa cinta kita kepada Allah di bawah kecintaan pada yang lain, ini mengkhawatirkan akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Nah, tujuan dari semua itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu seperti apa yang saya katakan tadi, yaitu kenal dengan Allah tidak dengan anggota tubuh, tidak dengan anggota zahir, tapi kenal dengan Allah itu melewati hati. Kita kenal dengan Allah melewati iman, dengan pakai iman, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan dalam suatu video yang saya menemukan. Ini membahas tentang mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap berikutnya, tahap ma'rifatullah yang berikutnya adalah tahap al-mahabbah atau tahap cinta. Al-mahabbah adalah puncak perjalanan spiritual, yaitu cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, seorang pencari mencintai Allah di atas segala-galanya dan mengarahkan seluruh hidupnya untuk meraih ridhonya. Para pencari sering menyebut bahwa al-mahabbah adalah kondisi tertinggi dari seorang hamba, di mana ia menyembah Allah bukan karena takut akan neraka atau berharap surga, tetapi semata-mata karena cintanya kepada Allah. Hal ini seperti dicontohkan oleh sufi yang sangat terkenal, yaitu Robiah Al-Adawiyah. Dalam simbol mahabbahnya dalam sufisme, ia terkenal dengan doanya yang menyatakan bahwa ia tidak menyembah Allah karena takut neraka dan mengharapkan surga, tetapi karena cintanya yang mendalam kepadanya. Landasan dari beliau adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanyalah kepunyaan Allah, dan hanya Allah sangat berat siksanya. Jadi dalam perspektif ma'rifat puncak, menurut pengalaman para sufi, ayat ini adalah mengandung makna mendalam yang menyingkap inti dari hubungan cinta manusia. Mereka yang mencintai sesuatu selain Allah dan mereka yang cinta sepenuhnya kepada Allah. Dalam ma'rifat puncak, makna ini melibatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang cinta yang transenden serta hubungannya yang mendalam antara hamba dan sang pencipta, yaitu misalnya adalah cinta sebagai penggerak utama dalam spiritual. Dalam ma'rifat, cinta atau mahabbah kepada Allah bukan sekedar perasaan biasa, emosional biasa, melainkan merupakan penggerak utama kehidupan spiritual seseorang. Cinta ini mencakup seluruh eksistensi seseorang hamba, menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Di tingkat puncak ma'rifat, cinta kepada Allah melampaui semua cinta duniawi dan menjadi tujuan utama kehidupan. Orang-orang yang beriman dalam ayat ini adalah mereka yang telah mencapai
pemahaman bahwa hanya Allah lah yang layak dicintai dengan sepenuh hati. Kemudian penyembahan tandingan sebagai manifestasi ketergantungan duniawi. Mereka yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah dalam konteks ini bisa diartikan sebagai orang-orang yang memberikan hati mereka kepada hal-hal duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, atau bahkan ego ego mereka sendiri. Dalam perspektif marifat, ini adalah bentuk keterikatan yang menghalangi seseorang pada mencapai cinta sejati kepada Allah. Penyembahan kepada selain Allah, baik dalam bentuk fisik maupun mental, adalah wujud ketergantungan pada ilusi dunia yang tidak memiliki nilai abadi. Ini adalah manifestasi dari cinta berbagi atau cinta terbagi yang pada akhirnya itu akan menghalangi jalan kita menuju ma'rifatullah. Kemudian cinta kepada Allah sebagai puncak kebenaran dan kebesaran. Bagi kita yang telah mencapai puncak ma'rifatullah, cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta yang benar dan murni. Ini adalah cinta yang membebaskan hamba dari segala belenggu duniawi dan menghubungkan langsung kepada Sang Pencipta. Di tahap ini, cinta kepada Allah menjadi fondasi seluruh tindakan dan pikiran. Tidak ada yang bisa menandingi cinta ini karena ini adalah cerminan dari pengakuan akan keesaan Allah yang mutlak dan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah fana. Yang berikutnya adalah kehidupan sebagai pengejaran terhadap cinta ilahi. Dalam perspektif marifat, kehidupan ini adalah perjalanan untuk menemukan dan memperdalam cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, adalah mereka yang telah mengarahkan seluruh hati dan jiwa mereka kepada Allah. Cinta mereka kepada Allah tidak tergoyahkan oleh godaan duniawi. Mereka memahami bahwa cinta kepada Allah adalah tujuan akhir dari pencarian spiritual, dan semua cinta duniawi hanyalah bayangan dari cinta sejati yang harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna lain dari cinta dalam ma'rifat puncak. Makna cinta dalam ma'rifat puncak di tingkat puncak ma'rifat, cinta kepada Allah bukan hanya tentang perasaan, melainkan tentang penyerahan total atau tawakul dan penyerapan sepenuhnya ke dalam kehadirannya. Hamba yang telah mencapai puncak ini melihat Allah dalam setiap aspek kehidupan dan tidak melihat apapun selain Dia. Cinta kepada Allah, kepersatuan dengan kehendaknya, di mana hamba tidak lagi memiliki keinginan atau tujuan selain mendekatkan diri meraih ridhonya. Cinta ini meliputi seluruh eksistensi seorang pencari dan menjadi cermin dari rahmat ilahi yang meliputi segala sesuatu. Ayat ini juga dalam perspektif kesadaran akan kesatuan dengan tandingan-tandingannya adalah, menurut hemat saya dalam marifat puncak, seseorang menyadari bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah tanda-tanda atau manifestasi dari kekuasaannya. Menyembah tandingan-tandingan berarti tidak memahami bahwa seluruh ciptaan hanyalah refleksi dari kekuasaan Allah. Orang-orang yang telah mencapai marifat melihat di balik setiap ciptaan tanda-tanda kehadiran Allah dan tidak terjebak dalam penyembahan terhadap ilusi-ilusi dunia. Dengan demikian, dalam perspektif marifatullah, ayat ini mengajarkan kita kepada bahwa cinta kepada Allah adalah inti dari kehidupan spiritual yang menjadikan hal yang utama atau kehidupan spiritual yang sejati. Orang-orang yang benar-benar beriman mengarahkan seluruh cintanya hanya kepada Allah, menyadari bahwa Dia yang layak disembah dan dicintai. Cinta kepada selain Allah adalah bentuk
keterikatan yang menghalangi seseorang dari pencapaian kesadaran spiritual tertinggi atau puncak ma'rifatullah. Pada puncaknya, cinta kepada Allah membawa kebebasan, kedamaian, dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan tahap mahabbah ya. Ternyata begitu dalam ya, kita harus meninggalkan segala apapun yang cinta kita adalah cinta tertinggi hanya kepada Allah yang layak dicintai dan harus kita cintai sebelum mencintai yang lain. Kira-kira demikian bahasan tentang bab mahabbah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.